8 bagian naga surgawi, makam naga, awan naga melonjak, tubuh naga-naga asli hukum dan penampilan pilar naga segi 8 klon naga, Zheng Ronglong Jiao, Dawei Tianlong, Shen Wei Shizu, nafas naga kehidupan, klon naga bayangan, pengejaran naga hitam, transformasi naga hitam, naga angin dan petir lahir, ledakan bintang naga liar. Aturan kontrol emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap, dewa petir kerajaan istana naga memiliki istana naga bawaan. Anggota Istana Naga 8.060.450 menekan ledakan energi, dan suara sistem muncul di benak Wang Xian. Dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, tetapi untungnya, energinya tidak menyebar, menarik perhatian raksasa langit berbintang di sekitarnya. Wang Xian membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Itu beberapa kali lebih cepat dari yang dia harapkan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk menerobos. Tetapi dia tidak berharap untuk menerobos hanya dalam 10.000 tahun. Setelah menerobos, Wang Xian, dengan kekuatannya sendiri, akan sepenuhnya memiliki modal untuk bersaing dengan raksasa langit berbintang orde pertama yang dominan. Artinya, Wang Xian juga bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang mendominasi balapan puncak tingkat keempat. Itu bahkan jauh lebih kuat dari mereka, ditambah dengan Great Grinding of the Five Elements, itu dapat dengan mudah dibunuh. Sekarang, kekuatan Wang Xian sudah berada pada level yang relatif teratas untuk pembangkit tenaga 9 alam semesta asal yang telah memasuki alam semesta berbintang. Lagi pula, tidak ada master top di antara pembangkit tenaga ras top yang telah memasuki alam semesta berbintang. Terus tingkatkan, setidaknya satu tingkat lagi, sehingga aku benar-benar bisa melangkah ke ranah dominasi. Begitu aku melewati puncak yang terhormat dan sampai ke ranah dominasi, maka aku akan dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan dominasi tingkat ke-6. Mata Wang Xian menunjukkan kegembiraan. Dan sekarang dia juga menemukan bahwa tidak ada belenggu baginya untuk naik dari tingkat ke-9 yang terhormat ke tingkat pertama penguasa. Dengan kata lain, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia bisa langsung menerobos. Setelah menerobos, kekuatannya akan sebanding dengan penguasa tingkat 6. Tingkat kekuatan tempur ini sudah menakutkan. Terus berlatih, dan coba tingkatkan sekali lagi. Wang Xian bergumam, dengan senyum di wajahnya, matanya menyapu, dan dia terus berlatih. Waktu berlalu hari demi hari, puluhan ribu tahun. Alam semesta langit berbintang menjadi semarak karena masuknya murid-murid yang kuat dari alam semesta Jiuyuan. Semakin banyak orang kuat masuk. Namun, 10.000 tahun kemudian, tiba-tiba sebuah berita mengejutkan semua pembangkit tenaga ras teratas di alam semesta Jiuyuan. Tidak lama setelah alam semesta Jiuyuan dibuka, setiap penguasa tertinggi dari faksi ras puncak memasuki alam semesta langit berbintang, dan sekarang, semuanya telah jatuh. Berita ini diterima oleh semua murid yang kuat di alam semesta langit berbintang. Karena, orang kuat dari keluarga malaikat, putra sulung Raja Malaikat Terang, dikejar ke depan pintu masuk oleh raksasa langit berbintang yang menakutkan. Kekuatan mengerikan menyebabkan semua murid kuat yang baru saja memasuki alam semesta langit berbintang dan berada di dekat pintu masuk mati seketika. Saya dihancurkan sampai mati oleh energi menakutkan dari raksasa langit berbintang. Masalah ini langsung meledakkan seluruh alam semesta Jiuyuan. Di lempengan batu komunikasi, berita ini juga tersebar dengan gempar, dan semua murid yang kuat membicarakannya. Belakangan, seorang pria kuat dari ras puncak pecah, dan 12 orang kuat dari master alam semesta tingkat 8 yang dikirim oleh 12 ras puncak semuanya terbunuh. Semuanya dipenggal oleh raksasa langit berbintang, yang menyebabkan sensasi besar. Ini juga membuat wajah balapan puncak menjadi sangat memalukan. Tak satu pun dari master tingkat 8 yang memasuki alam melarikan diri dan kembali hidup-hidup, jadi satu hal yang dapat dikonfirmasi, master tingkat 8 ke atas yang melangkah ke alam semesta berbintang akan menyebabkan raksasa langit berbintang mengejar dan membunuh mereka. Bagaimanapun, alam semesta langit berbintang adalah wilayah raksasa langit berbintang. Mereka dapat membiarkan yang lemah dan semut memasuki dunia mereka, tetapi begitu yang kuat masuk, itu akan dianggap sebagai invasi. Kelompok raksasa langit berbintang yang begitu kuat mungkin memberi perintah untuk memburu mereka. Oleh karena itu, setelah penyelidikan ini, ras puncak tidak lagi berani membiarkan pembangkit tenaga listrik di atas dominasi tingkat ke-8 masuk ke dalam. Lagi pula, menumbuhkan pembangkit tenaga listrik yang mendominasi tingkat ke-8 membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Mereka yang bisa berkultivasi ke tingkat penguasaan ke-8 pada dasarnya adalah mereka yang selamat dari malapetaka. Dengan kata lain, mereka telah mengalami bencana.
Hanya beberapa orang jenius yang lahir dalam bencana ini. Setelah kejadian ini, ras puncak juga memerintahkan agar dilarang melangkah ke raksasa langit berbintang di atas tingkat ke-8 Master, yang benar-benar membuat marah beberapa kelompok raksasa-raksasa langit berbintang yang menakutkan, dan semua yang kuat dan murid dari alam semesta Jiu Yuan harus mati. Selain berita yang membuat semua orang mendidih, ada beberapa berita yang menyebabkan bisul besar dalam 20.000 tahun terakhir. Orang kuat lain di level dominan lahir. Dan jumlah kelahirannya bukan satu, tapi lebih dari 20. Di antara 20 atau lebih, ada orang kuat dari domain tak terkalahkan, dan ada juga orang kuat dari ras maju. 20 atau lebih ini tidak termasuk murid dari ras puncak. Ini hanya diketahui, berapa banyak yang tidak diketahui. Tidak tahu. Selain itu, ini belum termasuk para murid yang berhasil menembus balapan puncak. Singkatnya, terobosan pembangkit tenaga listrik terkenal ini menyebabkan kegemparan besar. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh para murid dari pembangkit tenaga 9 alam semesta. Satu demi satu, semakin banyak murid yang kuat dari alam semesta Jiu Yuan datang, bahkan jika itu berbahaya, itu sepadan dengan risikonya. Karena ada kesempatan, itu benar-benar menakutkan. Sebenarnya, ini juga normal. Starry Sky Universe adalah alam semesta yang kuat tidak lebih lemah dari Jiu Yuan Universe. Di seluruh alam semesta Jiu Yuan, 12 ras puncak lahir, dan sejumlah besar master lahir. Dan bagaimana dengan alam semesta berbintang? Bahkan jika langit berbintang raksasa menghabiskan 50% hingga 69% dari harta dengan 9 atribut, masih ada 40% hingga 50% darinya. Masuk akal bahwa jika semua sumber harta karun ini diperoleh oleh murid-murid kuat dari alam semesta Jiu Yuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan guru yang kuat dapat lahir. Inilah pentingnya peluang dan sumber daya. Wang Xian tidak tahu tentang dunia luar, dia terus berlatih, melupakan waktu dan bahkan ruang. 10.000 tahun, 20.000 tahun, 50.000 tahun, 150.000 tahun. Boom! Ho ho ho! Raungan meledak di benak Wang Xian lagi, dan gelombang energi melonjak di tubuhnya. Wang Xian, yang telah membuat persiapan, benar-benar menutupi gelombang energi ini. Ding! Selamat atas peningkatan level tuan rumah, menerobos ke tingkat pertama penguasa alam semesta. Ding! Selamat atas terobosan tuan rumah. Membuka ranah Jiu Yuan Long. Nama Wang Xian. Ras Jiu Yuan Shenlong, integrasi manusia naga. Tingkat-tingkat pertama penguasa alam semesta, 9 transformasi kembali ke 1. Asal 1%, 99% sebelum terobosan berikutnya. Kekuatan supernatural mengatur akuarium lebih rendah dari levelnya sendiri. Melahap makhluk-makhluk menelan untuk mengekstrak sumbernya keterampilan. Kontrol 5 elemen transformasi naga kekuatan supernatural aturan penyerap jiwa, penambah semangat kekuatan supernatural mata naga mengunci 8 pemborosan, 5 elemen cakar naga, yin dan yang melanggar batas, 8 sisik naga bercahaya, bayangan naga-naga suci, 8 naga, makam naga, naga awan dan kabut, naga asli dan tubuh naga. Nafas naga hidup, klon naga bayangan, pengejaran naga dunia bawah, transformasi naga dunia bawah, naga angin dan petir lahir, ledakan bintang naga gila. Domain hukum kontrol domain naga 9 asal emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap, kerajaan dewa petir istana naga memiliki istana naga bawaan. Anggota Istana Naga 8.060.450 150.000 tahun, terobosan lain. Wang Xian tersenyum, merasa sedikit bersemangat di hatinya. Dari membudidayakan 160.000 di Fire Heart Tracer ini, dia telah menyelesaikan 2 terobosan. Kali ini adalah terobosan kualitatif. Eksistensi yang sebanding dengan Master tingkat 6, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat membunuh raksasa langit berbintang tingkat ketiga di alam semesta langit berbintang. Kekuatan ini sudah menakutkan. Lain kali saya ingin membuat terobosan, saya pikir akan butuh jutaan tahun untuk mundur, dan kecepatan peningkatan semakin lambat, gumam Wang Xian. Dengan kekuatannya yang meningkat hingga titik ini, dia sudah sangat puas. Matanya menyapu ke samping, dan matanya bersinar dengan kilau. Menurut penyelidikannya, 3 raksasa langit berbintang yang paling dekat dengannya seharusnya berada di ranah dominasi tingkat ketiga. Dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa melawan 3 lawan 1. Tentu saja, dia tidak berniat menyerang 3 raksasa langit berbintang, dia belum mau mati. Sebaliknya, setelah promosi ini, dia dapat secara diam-diam memanggil orang kuat atribut api di Istana Naga. Jika ahli atribut api Istana Naga dapat berlatih di sini,
maka Wang Xian dapat yakin bahwa setidaknya 5 dari 10 murid yang telah berlatih di sini selama puluhan ribu tahun akan dapat menerobos. Ya, itu sangat menakutkan. Energi di sini terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Adapun 5 orang yang tidak bisa menembus belenggu ini, Wang Xian juga punya cara untuk membuat mereka menerobos. Itu untuk menyerap energi terlepas dari segalanya, dan kemudian mengambil buah kesemek. Seperti Wusa dan orang gila lainnya, hancurkan mereka dengan paksa. Dengan kata lain, jika Anda berlatih di sini, selama Anda memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan dan menambah harta karun mengambil buah cangtai, peluang untuk menerobos adalah 100%. Ini pasti hal yang sangat gila. Ada tatapan berapi-api di mata Wang Xian, dia mengeluarkan pelat batu komunikasi yang dibuat oleh Wusa, dan segera mengirim pesan. Saat ini, bagaimana situasi para murid Istana Naga? Setelah berita itu dikirim, dia menunggu dengan tenang. Raja Naga, selama 20.000 tahun terakhir, 13 murid kami telah menembus ke ranah dominasi. Selain itu, karena sumber daya Anda, Raja Naga, dan sumber daya yang diperoleh oleh para murid Istana Naga, sekarang ada sekitar 3.500 murid di puncak Yang Mulia Guru. Mereka telah memperoleh banyak. Namun, dalam 20.000 tahun terakhir, lebih dari 20.000 murid Istana Naga kami juga telah jatuh. Segera, Anlai, yang bertugas menyampaikan berita, mengirim pesan. Pada awalnya, Istana Naga hanya mengirim beberapa ribu murid ke alam semesta langit berbintang. Namun seiring waktu, dengan sumber daya yang kuat dari alam semesta langit berbintang, Istana Naga mengirim lebih dari 100.000 murid yang kuat ke sini. Tetapi angka kematian telah mencapai hampir 1 dari 5 atau 6, yang merupakan angka yang sangat besar. Untungnya, ada Anli, dan dia bisa dibangkitkan dengan ranting kayu yang mengembalikan jiwa. Secara umum, selama 20.000 tahun terakhir, kekuatan Istana Naga telah meningkat pesat. 13 pemain yang lebih kuat di Realm of Dominion telah ditambahkan. Sangat bagus. Promosi para murid Istana Naga membuat Wang Xian sangat puas. Lebih dari selusin master telah lahir dalam ratusan ribu tahun, itu tidak banyak. Namun, tidak ada murid Istana Naga yang mendapat kesempatan besar. Selusin atau lebih murid semuanya adalah eksistensi di puncak yang mulia, terobosan normal. Namun, jika kita bisa membawa semua murid atribut api dari Istana Naga ke sini, maka Istana Naga pasti akan meningkat pesat. Wang Xian bergumam, dan segera memberitahu semua atribut api yang kuat dari Istana Naga, lalu memberi perintah pada Anlai. Dia meminta Anlai untuk membawa murid atribut api dari Istana Naga. Ada ruang yang didukung oleh kulit binatang, jika para murid Istana Naga dapat berlatih di dalamnya, mereka akan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Saya hanya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Seharusnya tidak masalah. Pikirnya dalam hati, sekarang kekuatannya sudah sangat kuat, dan 3 raksasa langit berbintang yang paling dekat dengannya hanya mendominasi alam Orde ketiga. Wang Xian dapat sepenuhnya menutupi situasi di sisinya dengan energi, sehingga binatang langit berbintang raksasa tidak dapat merasakannya. Selama para murid Istana Naga datang ke sini dengan selamat, maka tidak apa-apa untuk berlatih perlahan di sini. Dia melihat sekeliling, dan segera, berita datang dari Anlai. Semuanya sudah siap. Wang Xian melindungi ruang di bawah tubuhnya dan menempatkan altar iblis di bawah. Segera, kebohongan dan naga vulkan dari Istana Naga datang. Dalam bentuk manusia, naga vulkan menahan semua auranya. Ditambah dengan kedok Wang Xian, tidak ada yang memperhatikan kedatangan Anlai yang tiba-tiba. Temui Raja Naga. Seorang kebohongan dan para murid Istana Naga segera mentransmisikan suara itu dengan hormat. Nah, kamu sekarang berlatih dalam pengasingan di sini, perhatikan, kamu harus menahan pikiranmu, jika tidak, jika terjadi kesalahan, kamu akan menderita kehancuran. Wang Xian mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Itu Raja Naga. Murid Istana Naga segera menjawab. Dia duduk bersila di posisi bawah dan segera mulai berlatih. Karena tubuh Wang Xian, raksasa langit berbintang tidak bisa melihatnya. Selama itu tidak menunjukkan kekuatan naga, itu bukan masalah besar. Dia melihat gerakan di sekitarnya dan tersenyum. Sebuah kebohongan, lanjutkan, dan bawa 1000 murid atribut api Istana Naga lagi. Melihat bahwa tidak ada kecelakaan, Wang Xian segera memerintahkan. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan segera menjawab, dan tidak lama kemudian, 1000 murid Istana Naga duduk bersila di posisi tubuh Wang Xian. Aliran energi yang dikaitkan dengan api mengalir ke tubuh mereka, menyebabkan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Inilah surga bagi mereka yang memiliki atribut api yang kuat untuk berlatih.
Untuk murid atribut api Istana Naga yang belum mencapai tingkat master, itu adalah tempat suci untuk transformasi cepat. Itu bukan masalah besar. Wang Xian menatap para murid yang sedang berkultivasi, dengan senyum di wajahnya. Ada 7 atau 8 ras raksasa langit berbintang di pusat harta karun hati api, dan mereka masing-masing menempati tempat tanpa mengganggu satu sama lain. Dalam ratusan ribu tahun ini, Wang Xian juga dapat merasakan bahwa raksasa langit berbintang telah membuat terobosan, dan ada banyak pergerakan. Tapi raksasa langit berbintang di sekitarnya juga meliriknya, dan kemudian terus menerobos. Air sungai tidak melanggar air sumur. Butuh jutaan tahun untuk membuat terobosan. Saya tidak perlu tinggal di sini untuk saat ini. Saya bisa pergi ke tempat lain untuk mencari peluang. Wang Xian memiliki ide untuk keluar saat ini. Meskipun ini adalah tanah harta karun untuk budidaya, ada banyak sumber daya di alam semesta langit berbintang, dan kekuatannya sendiri telah meningkat, yang cukup untuk berburu dan membunuh raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat ketiga. Anda bisa mencari peluang lain sendiri. Bahkan berburu raksasa langit berbintang yang mendominasi alam tingkat ketiga dapat meningkatkan Istana Naga oleh 1000 murid di puncak yang mulia, yang jauh lebih cocok daripada berlatih di sini sendirian. Berpikir di dalam hatinya, dia mengeluarkan beberapa robot yang dia dapatkan dari Lin Wenluo untuk menopang kulit binatang. Anlai, bawa aku keluar, dan kamu akan tinggal di sini selama sisa waktu. Jika ada perubahan di langit berbintang binatang raksasa di sekitar, segera bawa mereka pergi. Wang Xian segera memerintahkan. Anlai, itu Raja Naga. Darkly mengangguk. Segera. Anlai mendirikan altar iblis tidak jauh, dan begitu sosok mereka bergerak, mereka langsung terbang bersama Wang Xian. Boom! Setelah terbang keluar dari sekitar harta karun hati api, Wang Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya, dan gelombang energi menakutkan melonjak ke arah sekitarnya. Di tengah harta karun hati api, dia perlu menekan energinya sepanjang waktu untuk mencegahnya menyebar, sekarang, itu sama sekali tidak perlu. Pada saat ini, dia sedang berdiri di tempat terpencil di planet api di sekitar Fire Heart Tracer. Dia bergerak dan melihat sekeliling. Hei! Ada semakin banyak murid yang kuat di sini, dan mereka bahkan membuat formasi teleportasi di sini. Wang Xian mengamati sekeliling dengan ekspresi terkejut di matanya. Tampaknya saya telah mundur selama ratusan ribu tahun, dan perubahan besar telah terjadi di sini. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan memeriksa apa yang terjadi dalam ratusan ribu tahun terakhir. Ketika dia melihat semua jenis informasi di lempengan batu komunikasi, matanya berbinar. Begitu banyak hal telah terjadi dalam ratusan ribu tahun terakhir. Diketahui bahwa lebih dari 20 pembangkit tenaga ras tingkat tinggi telah menembus ranah dominasi, tetapi yang paling penting adalah berita bahwa sekelompok pembangkit tenaga ras puncak terbunuh. Mata Wang Xian penuh cahaya. Berita bahwa semua master balapan teratas di atas level ke-8 terbunuh sangat penting baginya. Maksudnya itu apa? Ini berarti bahwa di alam semesta langit berbintang, yang terkuat di antara ras puncak tidak lain adalah keberadaan yang mendominasi dunia urutan ke-7. Adapun dirinya sendiri, dia adalah eksistensi di alam master tingkat 6, memiliki klon hantu dan kecepatan sayap suci tanpa pemula, sehingga dia dapat melarikan diri dari master tingkat 7. Jika penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Taiji dapat mengimbangi kekuatanku, maka aku akan dapat memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Juggernaut tingkat ke-7. Di alam semesta langit berbintang, aku tidak akan takut dengan balapan puncak utama, dan aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Wang Xian merasa sedikit panas. Berita ini adalah berita besar bagi saya. Dia melihat sekeliling dan memeriksa lagi di pelat batu komunikasi. Di sisi Fire Heart Tracer, semakin banyak pembudidaya berkumpul, dan masih ada risiko besar berkumpul di sini. Jika raksasa di langit berbintang menyerang murid-murid kuat di sekitarnya, mereka akan sengsara. Oleh karena itu, seiring waktu, susunan teleportasi telah dibangun di sini. Bahkan jika raksasa langit berbintang benar-benar tiba-tiba meledak, mereka dapat segera melarikan diri melalui susunan teleportasi. Aku akan pergi ke benua badai terlebih dahulu. Lebih dari ratusan ribu tahun, aku seharusnya telah mengumpulkan banyak logam. Wang Xian bergumam dan terbang menuju planet yang menyala-nyala. Di sana, ada susunan teleportasi yang bisa berteleportasi pada jarak tertentu, yang bisa menghemat jarak tertentu. Tepat ketika Wang Xian hendak terbang, semburan energi tiba-tiba meledak dari planet yang menyala tidak jauh dari sana. Boom boom boom. Semburan energi tiba-tiba muncul, menarik perhatian semua murid yang kuat di sekitarnya. Wang Xian terbang ke udara dan melihatnya dengan rasa ingin tahu.
Di planet yang menyala di sebelah kanan, matahari raksasa tiba-tiba muncul di langit di atas. Di bawah matahari yang agung, ada juga hantu yang kuat. Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah ada harta karun yang lahir? Ayo, cepat dan lihatlah. Cepatlah. Mungkin ada harta karun yang ditemukan. Di planet api di sekitarnya, seorang pria kuat melihat ke atas, matanya bersinar, dan dia segera terbang ke sisi ini. Wang Xian mengalihkan pandangannya, menyipitkan matanya sedikit, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah ada orang kuat yang menerobos, dan apakah ada orang kuat yang menerobos alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta, ras puncak? Dia bergumam, ragu-ragu sejenak, dan terbang ke sisi itu dengan gerakan tubuhnya. Hahaha, tidak ada harta di sini, hanya Raja Apimu. Tanda tanya, selamat, Patriark, untuk membuat terobosan lain. Selamat, Patriark, untuk membuat terobosan lain. Pada saat ini, ada tawa gembira, disertai dengan teriakan rasa hormat yang tak tertandingi. Suara-suara ini membuat semua orang kuat yang terbang di sekitar berhenti sejenak. Apa? Patriark Tianhuo menerobos lagi. Patriark Tianhuo membuat terobosan. Patriark Tianhuo. Bagaimana mungkin? Patriark Tianhuo menerobos lagi hanya dalam beberapa ratus ribu tahun. Pupil pria kuat yang terbang sedikit menyusut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Patriark Tianhuo, bahkan dikenal, adalah eksistensi pertama di alam semesta berbintang yang menerobos ke ranah dominasi. Dia juga orang pertama yang menemukan Firehead Treasure Land. Namun, baru beberapa ratus ribu tahun, dan dia telah menerobos lagi. Ini membuat mereka merasa sedikit sulit dipercaya. Sudah berapa lama? Baru saja dipromosikan dari dominasi tingkat pertama ke dominasi tingkat kedua. Benar-benar menakutkan. Kultus Tianhuo telah dipromosikan ke balapan puncak. Sekarang leluhur Tianhuo telah dipromosikan lagi, dan gereja Tianhuo telah mencapai perkembangan besar lagi. Haha, aku, Sekte Tianhuo, rekrut ahli atribut api untuk bergabung. Mereka yang mencapai puncak yang mulia, aku akan membimbing mereka secara pribadi. Pada saat ini, hantu di bawah matahari di atas planet api perlahan mengeras, dan api yang mengerikan menyelimutinya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Dengan matahari besar di atas kepalanya, dia telah naik 2 peringkat berturut-turut, di sini dia adalah Raja Api yang memang pantas. Bahkan di planet yang menyala-nyala yang ditempati oleh Phoenix Api di kejauhan, ada orang-orang kuat yang melihat ke atas dengan mata berkedip. Patriark Tianhuo pasti mendapatkan harta yang sangat kuat kali ini. Dia menerobos untuk mendominasi dalam waktu singkat dan dipromosikan ke tingkat lain. Dia memiliki harta di tangannya. Seekor burung Phoenix Api memandangnya, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengepakkan sayapnya sedikit, dengan ekspresi serius di wajahnya. 100%, kecepatan peningkatan ini terlalu menakutkan, dia pasti memiliki harta langka di tangannya. Seekor Phoenix Api di sebelahnya juga memiliki mata yang sedikit berapi-api. Kecepatan peningkatan ini terlalu menantang surga. Sial, mereka semua sedikit cemburu. Bagaimana dengan kita? Seekor burung Phoenix Api memandang rekannya di sampingnya dengan mata berbinar, jejak niat membunuh muncul di matanya. Jika kita bergerak, dampaknya mungkin tidak baik. Phoenix Api di sebelahnya berubah menjadi bentuk manusia, sedikit mengernyit. Pengaruhnya tidak baik. Kami, keluarga Phoenix, tidak perlu peduli dengan pendapat semut. Masih ada miliaran tahun yang akan datang, dan kami harus meningkatkan kekuatan kami secepat mungkin. Kata Phoenix Api. Tanda seru. Maka jika orang dewasa di klan kita mengetahuinya, mereka mungkin akan menyalahkan kita. Phoenix Api lainnya masih ragu-ragu. Kakekku adalah seorang penatua, tidak apa-apa, jika kamu bisa mendapatkan harta karun, itu sangat berharga. Phoenix Api perlahan menunjukkan ketegasan di matanya, dan dia memandang rekannya di sampingnya. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan melakukannya. Oke, jika dia benar-benar memiliki harta yang kuat di tangannya, itu layak dilakukan. Mereka saling memandang, dan dengan satu gerakan, mereka langsung terbang ke depan. Hah, tidak jauh dari mereka, beberapa burung Phoenix Api memperhatikan tindakan mereka, mata mereka sedikit berkedip. Jika aku tahu lebih awal, aku akan melakukannya lebih dulu. Gumam Fire Phoenix, menonton dengan mata acuh tak acuh. Hah, Wang Xian melayang di depan api dan bintang, melihat pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang perkasa di depannya, matanya bersinar terang. Tetapi pada saat ini, dia merasakan sesuatu di hatinya dan melihat ke samping. 2 burung Phoenix Api terbang menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi. Menurut induksi Wang Xian,
mereka memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta tingkat ketiga. Kicau, hehe, Raja Api, siapa yang berani menyebut dirinya Raja Api di sini di Huofeng Huang kita? Arogan sekali. Tiba-tiba, terdengar teriakan Phoenix, disertai dengan suara. Hah! Di langit di atas planet api di depan, leluhur Tianhuo di bawah matahari melihatnya, ekspresinya terkonsentrasi. Hah! Huofeng Huang, dua tuan. Dari Huofeng Huang, siapa mereka? Tuanku, barusan murid penjahat yang berbicara dengan lantang dan menyinggung kedua guru Huofeng Huang, mohon maafkan saya. Leluhur Tianhuo melihat kedua Huofeng Huang terbang di atas, dan menjelaskan dengan cepat seolah-olah dia sedang meminta guru untuk melakukan kejahatan. Dia menempatkan posturnya sangat rendah. Meskipun dikatakan bahwa dia telah menerobos untuk mendominasi dunia Orde Kedua, tetapi menghadapi keluarga Phoenix, dia tidak berani menjadi sombong sedikit pun. Lagi pula, ini adalah balapan puncak yang kuat, dan masih ada celah besar antara dia dan itu. Perlombaan puncak tidak dapat tersinggung, dan siapapun yang berani menyinggung perlombaan puncak harus membayar harga yang sangat mahal. Seekor Phoenix api menatapnya dan berkata dengan dingin, kekuatan di tubuhnya melonjak samar. Kata-katanya menyebabkan ekspresi leluhur Tianhuo berubah secara drastis, dan jejak kesungguhan dan rasa malu muncul di matanya. Tuanku, penjahat yang salah tadi. Aku sedikit keterlaluan. Jika kamu ingin menghukumku, hukum aku. Pada saat ini, seorang pria parubaya berlutut di tanah dan berteriak ketakutan. Patriark Tianhuo, ikutlah dengan kami. Melihat pemandangan ini, kedua Phoenix api sedikit mengernyit, mata mereka tertuju pada leluhur Tianhuo, dan mereka memesan dengan dingin. Apa yang mereka katakan membuat hati Patriark Tianhuo kembali tegang. Nenek moyang Tianhuo melayang di udara, wajahnya terus berubah. Apalagi saat mendengar perkataan dua orang kuat dari keluarga Phoenix, dia mendapat firasat buruk di hatinya. Situasi di depanku sudah sangat jelas. Klan Phoenix tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Adapun mengapa dia tidak membiarkannya pergi, mengapa dia membuat keributan besar, itu jelas karena kesempatannya. Muxiu di hutan akan dihancurkan oleh angin. Saya masih terlalu terkenal. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga menarik perhatian ras puncak, burung Phoenix api. Begitu dia mengikuti mereka, jelas bahwa dia harus menyerahkan semua kesempatan atau mati. Faktanya, ras Fire Phoenix mungkin akan dibungkam bahkan jika mereka menyerahkan kesempatan mereka untuk mencegah balas dendamnya. Dunia yang kuat sangat tragis. Tuan Huofeng Huang, dapatkah Anda memberi penjahat itu kesempatan untuk menebus kesalahan? Patriark Tianhuo bertanya dengan ekspresi sedikit malu sambil membungkukkan tubuhnya. Di sekitar posisi, sekelompok murid yang kuat sedikit mengerucutkan bibir saat melihat pemandangan ini. Mereka juga samar-samar bisa menebak apa arti kedua burung Phoenix api itu. Ini untuk memenangkan harta karun. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, aku akan memberimu waktu 2 detik untuk memilih. Melihat penolakannya, ekspresi Huofeng Huang menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Patriark Tianhuo membeku sesaat, wajahnya terus berubah. Kali ini penjahatnya bersalah, tolong hukum orang dewasa dari klan Phoenix. Patriark Tianhuo menarik napas dalam-dalam, membungkuk lagi dan berkata, tidak mungkin pergi bersama mereka, dengan kekuatan balapan puncak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Di sini, di bawah pengawasan banyak murid yang kuat di sekitarnya, ada secercah harapan terakhir. Mencari kematian. Namun, yang membuat Patriark Tianhuo ngeri, salah satu burung Phoenix api tidak ragu sama sekali. Ketika suaranya turun, sosoknya langsung muncul di samping Patriark Tianhuo. Cakar Phoenix-nya langsung menyambar kepala Patriark Tianhuo. Apa? Tidak. Patriark Tianhuo melihat serangan destruktif instan, dengan ekspresi ngeri dan putus asa di wajahnya. Leluhur tua, sekelompok murid kuat dari Sekte Skyfire berteriak keras dengan wajah mereka berubah drastis. Tapi saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk bergerak. Cakar Phoenix mendarat di kepala Patriark Tianhuo, langsung menghancurkannya, dan kekuatan menakutkan dari Phoenix api langsung menenggelamkan tubuh Patriark Tianhuo. Patriark Tianhuo langsung tenggelam. Kekuatannya hanya untuk mendominasi alam lapis kedua, yang jauh lebih buruk daripada Phoenix api yang mendominasi alam lapis ketiga. Bunuh, klan Phoenix benar-benar membunuh Patriark Tianhuo. Ini adalah serangan langsung. Mereka menyaksikan dengan kaget. Sebagai leluhur pertama Tianhuo yang menerobos, sebagai pembangkit tenaga ras tingkat tinggi pertama yang mencapai dominasi tingkat kedua, leluhur Tianhuo tidak diragukan lagi adalah harapan dan motivasi semua orang.
Semua orang berharap mereka juga bisa mendapatkan kesempatan besar seperti leluhur Tianhuo. Namun, sekarang, leluhur Tianhuo, yang telah memperoleh peluang besar, dibunuh oleh ras puncak, klan Phoenix. Ini, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tapi berani menantang keagungan keluarga Phoenix kita. Setelah memenggal kepala leluhur Tianhuo, mata Huo Fenghuang itu penuh permusuhan. Dia merasakan mayat leluhur Tianhuo, melambaikan tangannya, dan menyingkirkannya. Di samping, Wang Xian menyaksikan adegan ini dengan mata sedikit berkedip. Perlombaan puncak ini benar-benar tidak bermoral. Tujuan dari dua Phoenix api terlalu jelas. Sangat jelas bahwa semua orang dapat melihat bahwa mereka datang ke sini untuk mendapatkan sumber daya dari Patriark Tianhuo. Dia melirik kedua Phoenix api, dan kemudian melihat ke bintang yang menyala yang ditempati oleh Phoenix api tidak jauh, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sekitar, semua murid yang kuat menyaksikan adegan ini, tidak berani mengatakan sesuatu yang salah. Apakah ini klan Phoenix? Patriark Skyfire dari ras tingkat tinggi akhirnya mendapat kesempatan besar, akhirnya menerobos ke ranah dominasi, tapi langsung dibunuh olehmu, haha. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka sedikit terkejut, wajah mereka penuh keheranan dan keterkejutan. Mereka segera melihat ke arah sumber suara. Semua mata tertuju pada sosok itu. Orang yang mengatakan ini tentu saja adalah Wang Xian. Mengenai adegan barusan, jika itu ras lain, Wang Xian mungkin tidak angkat bicara, apalagi memprovokasi pihak lain tanpa alasan. Tapi jika lawannya dari keluarga Phoenix, itu akan berbeda. Dia memiliki permusuhan dengan klan Phoenix. Hah? Ketika kedua Fire Phoenix mendengar sarkasme Wang Xian, ekspresi mereka tenggelam, dan mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Aura menakutkan mereka langsung menyerang Wang Xian. Omong kosong tentang keluarga Fire Phoenix kita, pengadilan kematian. Fire Phoenix meraung dengan suara rendah dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Nyala api yang mengerikan langsung tersapu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang menguasai alam tingkat pertama akan langsung terbakar di bawah nyala api ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, nyala api itu tidak berpengaruh sama sekali. Sosok itu masih berdiri di sana dengan samar. Dia tampaknya adalah Raja Naga. Itu benar, dia adalah Raja Naga. Raja Naga, Istana Naga Raja Naga, wajah ini seharusnya Raja Naga. Pada saat ini, seseorang mengenali Wang Xian. Kulit binatang yang dibuat oleh Lin Wenluo terletak di tengah harta karun hati api, dan penampilan Wang Xian tidak lagi ditutupi. Selain itu, dia menahan aura samar yang terpancar dari nyala api. Segera orang yang kuat mengenalinya. Wang Xian hari ini, antara lain, juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang sangat terkenal di Jiuyuan Universe. Raja Naga, yang memimpin Istana Naga untuk menginjakan kaki di balapan puncak lagi, menyapu keberadaan tak terkalahkan di domain tak terkalahkan. Hehe, seperti yang diharapkan dari klan Phoenix, mereka yang berada di bawah puncak dianggap sebagai semut. Ketika saya berada di wilayah yang tak terkalahkan, orang kuat dari klan Phoenix Anda diam-diam diaken dan murid datang untuk membunuh saya. Sekarang, leluhur Tianhuo dibunuh oleh Anda dengan alasan sederhana karena kesempatan yang kuat. Dia sangat kuat. Kenapa? Kamu masih ingin membunuhku sekarang? Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan mengejek. Kata-katanya sekali lagi mengejutkan semua orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, mata seorang murid dari orang yang kuat berkedip sedikit. Raja Naga dari Istana Naga. Kedua Huo Phoenix menjadi gelap ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian, dan menatapnya dengan dingin. Raja Naga Istana Naga. Secara alami mereka telah mendengar nama itu. Mereka bahkan mengetahui beberapa hal di domain tak terkalahkan. Pada saat itu, sejumlah besar murid dari Fire Phoenix Clan mengepung Raja Naga, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Mendengarkan kata-kata Wang Xian dan melihat ekspresinya yang mengejek, kedua Fire Phoenix terlihat sangat malu. Mereka bahkan secara terbuka mengatakan bahwa mereka membunuh Patriark Tianhuo karena kebetulan. Jika ini dipublikasikan, memang akan berdampak besar pada klan Fire Phoenix mereka. Raja Naga, Istana Naga, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Seekor Phoenix api menatapnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Apa yang saya bicarakan? Saya mengatakan yang sebenarnya, bukan. Ada begitu banyak murid yang kuat di sekitar, mereka tidak tuli atau buta. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang apa yang terjadi sekarang. Alasan ini saja membunuh leluhur Tianhuo yang akhirnya mendapat kesempatan. Hehe, ini keluarga Phoenix. Saya telah melihatnya. Lanjut Wang Xian, matanya penuh ejekan. Ketika para murid yang kuat di sekitar mendengarnya, wajah mereka penuh kekaguman.
Semua orang melihat apa yang terjadi barusan dengan sangat jelas. Jelas Fire Phoenix lah yang membunuh orang dan menyita harta. Kalau tidak, mengapa membunuh dan membuang tubuh? Ini sangat jelas. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kesedihan atas kematian kelinci dan rubah. Nenek moyang Tianhuo, bagaimanapun juga, dia menerobos ke ranah dominasi dari ras tingkat tinggi karena suatu kebetulan, dan menjadi eksistensi yang didambakan oleh banyak murid tingkat tinggi dan murid yang kuat. Lalu karena kesempatan besar, dia dibunuh oleh keluarga Phoenix yang kuat. Karena Phoenix Api ingin mengambil kesempatannya. Itu terlalu menyedihkan. Seperti yang dikatakan Raja Naga dari Istana Naga, sumber daya alam semesta 9 asal sudah ditempati oleh ras puncak, tetapi mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan peluang besar, dan apakah mereka direnggut oleh ras puncak yang kuat? Siapa yang bisa menerima ini? Hari ini adalah leluhur Tianhuo. Jika besok dia mendapat kesempatan dan ditemukan oleh ras puncak, maka dia juga akan dibunuh. Meski dikatakan tidak ada keadilan di alam semesta, aksi ras puncak terlalu mengerikan dan mengerikan bagi mereka. Kata-kata menyihir, Raja Naga dari Istana Naga, kupikir kamu mencari kematian. Wajah kedua burung Phoenix Api menjadi gelap, mereka mengepakkan sayapnya sedikit, dan meraung dengan niat membunuh. Pergilah ke neraka. Seekor Phoenix Api menghasut sayap Phoenix, dan menyerbu. Haha, aku menipu publik dengan kata-kata iblisku, Phoenix Api, keadilan terasa nyaman. Perilakumu sama saja dengan memperlakukan murid-murid dari ras yang kuat di bawah puncak sebagai semut. Di masa depan, begitu seorang murid yang kuat dari ras tingkat tinggi mendapat kesempatan besar, aku pikir kamu akan membunuh mereka dan memanfaatkan kesempatan itu. Keluarga Phoenixmu benar-benar tercela. Wang Xian berkata dengan keras ketika dia melihat Fire Phoenix menyerangnya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Raja Naga hati-hati. Ups, Raja Naga akan mendapat masalah. Kekuatan kedua Phoenix Api ini menakutkan. Tidak. Meskipun Raja Naga sangat kuat, dia pasti tidak akan menjadi lawan dari Phoenix Api. Istana Naga saat ini belum dipromosikan ke balapan puncak. Kali ini, mereka berdiri di samping Raja Naga. Semuanya barusan seperti yang dikatakan Raja Naga. Ini membuat setiap murid yang kuat sangat dirugikan. Mungkinkah para murid dari orang-orang kuat dari ras tingkat tinggi tidak punya waktu untuk menonjol? Apakah mereka mendapat kesempatan untuk menjadi gaun pengantin dari perlombaan puncak? Saat ini, semua murid yang kuat berharap Raja Naga dapat melarikan diri ke sini dengan cepat. Kata-kata menyihir untuk membingungkan orang banyak, memfitnah keluarga Phoenixku, hari ini aku akan membunuhmu, Raja Naga kecil. Huo Fenghuang yang bergegas mendengar suara-suara di sekitarnya, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang kejam. Jiu-jiu, dia mengeluarkan teriakan Phoenix, dan bola api berkumpul di depannya, tenggelam ke arah Wang Xian. Benarkah aku juga nenek moyang Tianhuo, dan aku akan dibantai olehmu? Wang Xian menyaksikan serangannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bas, saat berikutnya, sebelum nyala api Phoenix datang ke sisinya, dia sudah menghilang. Sosok Wang Xian muncul di samping Phoenix Api. Jaraknya hanya 10 meter. Saudaraku, hati-hati. Huo Fenghuang lainnya melihat Wang Xian muncul dengan aneh di sebelah rekannya, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Aku telah menjelaskan sebuah fakta, tetapi kalian semua ingin membunuh, kalau begitu, mati. Wang Xian menatap Phoenix Api di sampingnya, lengannya berubah menjadi cakar naga, dan langsung tenggelam ke dalam tubuh Phoenix Api. Apa? Bagaimana mungkin? Tubuh Phoenix Api yang diserang bergetar hebat, matanya membelalak, dan ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Mengapa Raja Naga dari Istana Naga muncul di sisinya dalam sekejap? Mengapa saya tidak bisa merasakan kecepatannya? Saya adalah keberadaan alam tingkat ketiga dari penguasa alam semesta. Di alam tingkat ketiga, bahkan kecepatan Raja Naga tidak dapat dirasakan, apa kekuatan lawan? Seberapa kuat itu? Alam semesta mendominasi dunia urutan kelima. Tapi dia tidak bisa membiarkan dia berpikir terlalu banyak, dia merasa vitalitas dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Ah! Phoenix Panpin, merasakan kematian mendekat, dia meraung mati-matian. Namun, dengungan dingin muncul di benaknya, dan kejutan hebat terbentuk di tubuhnya. Dia merasa napasnya mandek, energinya tidak terkendali, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Aku bukan seseorang yang bisa dibunuh oleh Phoenix Api kecil. Wang Xian menatapnya dengan wajah dingin, dan dengan lambaian tangannya, tubuhnya menghilang seketika. Saat berikutnya, dia menyerang Phoenix Api lainnya. Kamu berani membunuh orang kuat dari klan Phoenix saya, Raja Naga dari Istana Naga, kamu mencari kematian,
kamu benar-benar mencari kematian, klan Phoenix saya pasti akan menghancurkan istana naga kamu. Phoenix api lain melihat pemandangan ini dan melihat Wang Xian menyerang ke arahnya, dan meraung dengan marah. Tanda seru, Raja Naga dari istana naga ini benar-benar langsung membunuh rekan setingkatnya. Bunuh Phoenix api di ranah urutan ketiga penguasa alam semesta dalam hitungan detik. Alam semesta mendominasi alam tingkat ketiga, kekuatan mereka sudah sangat kuat. Namun, Raja Naga ini mampu membunuh dalam hitungan detik. Seberapa kuat Raja Naga? Apa ranah Raja Naga? Ini Fire Phoenix itu dibunuh oleh Raja Naga dalam hitungan detik. Dibunuh secara instan, kekuatan macam apa Raja Naga itu, dan bagaimana dia bisa begitu menakutkan. Itu terlalu kuat, terlalu kuat. Phoenix api yang mendominasi alam tingkat ketiga, Raja Naga juga penguasanya. Dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat ini, suara yang sangat mengejutkan terdengar dari sekitarnya. Semua murid yang kuat menatap kosong. Segera bunuh Phoenix api yang mendominasi dunia Orde Ketiga. Apakah ini Raja Naga? Wang Xian mendengarkan ancaman Phoenix api, matanya penuh kedinginan. Di alam semesta Jiu Yuan, jika tidak ada aturan untuk balapan puncak, Istana Naga mungkin telah dimusnahkan oleh klan Malaikat atau klan Phoenix. Sekarang di alam semesta langit berbintang, tidak ada aturan, yang terkuat adalah Raja. Dengan penindasan aturan alam semesta langit berbintang, penguasa tingkat 8 ke atas tidak berani melangkah ke alam semesta langit berbintang. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, apalagi yang perlu ditakuti? Sudah lama sejak saya dirugikan di Jiu Yuan Universe. Sekarang kekuatannya telah menembus, dia tidak peduli apa ras puncaknya. Selama seseorang berani memprovokasi dia, bunuh dia secara langsung. Masalah besar, dengan bantuan Menara Void, bawa Istana Naga ke alam semesta berbintang. Dengan Menara Void dan kemampuan Anlai, sekarang dimungkinkan untuk dipindahkan dengan Istana Naga. Mati. Wang Xian datang ke sisi Phoenix api lain dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan penghinaan dingin. Ancaman kematian datang. Tidak. Senior dalam keluarga, selamatkan aku. Tubuh Huo Feng Huang bergetar hebat, merasakan kecepatan menakutkan Wang Xian, wajahnya penuh kengerian, dan dia berteriak minta tolong dengan keras. Saat suaranya jatuh, di planet api yang ditempati oleh Phoenix api, semua Phoenix api segera melihat ke sisi ini. Apakah mereka dekat atau jauh dari sini, mereka tidak melihat momen ketika Phoenix api pertama terbunuh. Sekarang mendengar teriakan minta tolong yang ketakutan ini, burung Phoenix api segera naik ke langit. Mereka mengepakkan sayap burung Phoenix dan segera terbang menuju sisi ini. Kicau, kicau, kicau. Teriakan burung Phoenix terdengar. Siapa yang berani menyerang klan Phoenixku? Fire Phoenix memancarkan aura yang sangat kuat meraung dengan dingin. Namun, saat dia selesai berbicara, cakar naga Wang Xian menangkap Phoenix api dan benar-benar membunuhnya. Dia memalingkan muka, dan segera melihat lebih dari 20 burung Phoenix api terbang ke arahnya. Setiap Phoenix api memancarkan api yang mengerikan. Kamu mencari kematian? Tidak peduli ras puncak mana kamu, jika kamu berani membunuh murid klan Phoenix kami, kamu harus membayar harganya. Ketika mereka melihat bahwa satu burung Phoenix dipenggal, wajah semua burung Phoenix penuh amarah. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu. Nyala api yang menakutkan itu, tidak hanya tidak memiliki panas yang membara, tetapi juga membuat orang merasa kedinginan. Raja Naga ini langsung membunuh Phoenix api lagi. Ini terlalu kuat. Tidak, Master Phoenix api lainnya datang. Mereka sedikit terkejut dengan kekuatan Raja Naga. Demikian pula, mereka tidak ingin Raja Naga dikepung dan dibunuh. Kekuatan Raja Naga ini sangat kuat. Dia telah bangkit terlalu cepat. Dia dapat langsung membunuh burung Phoenix yang mendominasi alam tingkat ketiga. Dengan kekuatan ini, dapatkah dia mendominasi alam tingkat kelima? Raja Naga ini seharusnya mendapatkan warisan yang kuat dari puncak klan Shenlong, jika tidak, dia tidak akan meningkat begitu cepat. Namun, kali ini dia mungkin dalam masalah. Sekelompok burung Phoenix api telah membunuhnya. Akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Di planet api tidak jauh dari sana, lusinan orang kuat dari klan Shenhu melihat ke arah ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka juga tidak menyangka Raja Naga bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Wang Xian melihat lebih dari 20 burung Phoenix api dari keluarga Phoenix terbang di atas, dengan tatapan dingin di matanya. Fire Phoenix yang mendominasi tingkat ke-6 alam semesta, dan sisanya semuanya di bawah tingkat ke-6. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan tubuh Phoenix api, matanya sedikit berkedip.
Meskipun tanah harta karun hati api adalah tanah harta karun yang sangat besar, karena tidak dapat memasuki inti, tidak banyak orang yang sangat kuat yang berlatih di sini. Lagi pula, kerajaan telah mencapai peringkat dominasi ke-6 dan ke-7, dan sangat sulit untuk menerobos planet di sisi tanah harta karun hati api. Sekalipun bisa menembus, mungkin butuh ratusan juta tahun, atau bahkan lebih lama. Lebih baik pergi ke Star Universe untuk mencari peluang lain. Ini sudah merupakan situasi khusus untuk memiliki orang kuat yang mendominasi dunia urutan ke-6 di sini. Bum bum bum. 20 atau lebih burung Phoenix api terbang, segera mengelilinginya di tengah, dan menatapnya dengan ekspresi membunuh. Melihat mayat sesama klan mereka disingkirkan, burung Phoenix api menjadi semakin marah. Hehe, bunuh yang muda, dan yang tua datang. Wang Xian menatap mereka tanpa rasa takut sedikitpun. Dia memindai mereka dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kekuatan naga, Raja Naga dari Istana Naga. Istana Nagamu benar-benar mencari kematian. Bahkan yang kuat dari keluarga Phoenix kami berani membunuh. Sekarang aku dapat mengumumkan bahwa akhir dari Istana Nagamu akan datang. Di tengah, Huo Feng Huang, yang berada di alam urutan ke-6 dari penguasa alam semesta, berkata dengan wajah serius. Membunuh tuan dari keluarga Phoenix telah menyentuh garis dasar dari ras puncak. Istana Naga, mereka harus dihancurkan. Kalau tidak, di manakah keagungan klan Phoenix mereka? Hehe, orang-orang kuat dari klan Phoenix ingin membunuhku. Apakah aku hanya berdiri di sini dan membiarkan mereka membunuhku? Tidak bisakah aku melawan? Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dan niat membunuh perlahan mekar di matanya, dan dia berkata sama dengan sungguh-sungguh. Sialan kamu, Raja Naga dari Istana Naga. Setelah menghancurkanmu, klan Phoenix kami akan mengeluarkan perintah pembunuhan untuk menghancurkan Istana Nagamu. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu berani memprovokasi klan Phoenix kami karena kamu pikir kamu memiliki warisan. Apakah menurutmu Istana Nagamu adalah klan Naga Puncak? Mati, kamu mencari kematian. Dia menggeram. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan untuk membunuh orang kuat dari keluarga Phoenix kami. Anda menunggu seluruh Istana Naga untuk dikuburkan dengan Anda. Sial, segera, darah naga akan hilang sama sekali. Fire Phoenix sekitarnya juga mengatakan dengan wajah dingin. Sudah berakhir. Klan Phoenix terlalu kuat dan mendominasi. Mereka ingin menghancurkan Raja Naga dan Istana Naga. Istana Naga mungkin dalam masalah besar sekarang, dan Raja Naga seharusnya tidak memprovokasi klan Phoenix. Tapi bukankah klan Shenlong memiliki hubungan yang baik dengan klan Phoenix sebelumnya? Mengapa klan Phoenix begitu dekat dengan klan Shenlong? Di sekitar posisi itu, sekelompok murid yang kuat melihat Raja Naga dikepung, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Lebih dari 20 burung Phoenix api datang, dan salah satunya tampak sangat menakutkan. Raja Naga, bagaimana cara melawan? Pertempuran antara naga dan burung Phoenix berguncang di sekitar tanah harta karun api. Gerakan di sini telah menarik perhatian semua murid yang kuat. Mereka melihat ke sisi ini, menatapnya. Menatap serangan menuju Istana Naga. Raja Naga, apakah akan jatuh? Bagaimana cara menahan serangan yang mengerikan itu? Aku tidak peduli apa ras atau latar belakangmu, selama kamu ingin membunuhku, maka aku akan membunuhnya, dan jika kamu ingin menghancurkan Istana Nagaku, maka aku akan membunuhnya. Wang Xian menyapu mereka, melihat sayap api yang menyerangnya. Titik. Dia mengulurkan telapak tangannya dan segera berubah menjadi cakar naga. Ho ho ho. Saat berikutnya, raungan keras terdengar. Wang Xian berubah menjadi naga. Tubuh naga yang sangat besar ditutupi oleh penghalang daun, dari sudut pandang dunia luar, dia adalah naga hijau. Tapi di belakangnya ada sepasang sayap aneh, energi di sayap ini agak keras. Boom! Cakar naga Wang Xian mendarat langsung di atas bulu api, dan semburan energi langsung memadamkan api. Apa? Phoenix api berhenti sejenak ketika dia melihat bahwa Wang Xian telah menahan serangannya sendiri, wajahnya penuh keterkejutan. Serangan ini berada pada level master urutan ke-6 dari alam semesta. Namun, itu bisa dilawan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Maksudnya itu apa? Artinya, Raja Naga dari Istana Naga juga memiliki kekuatan untuk mendominasi alam tingkat 6. Kamu yang mati. Wang Xian menatap mereka, matanya penuh amarah. Awan dan kabut naga, pilar naga berarah 8. Wang Xian menggeram rendah, dan langsung melemparkan hukum dan bentuknya. Lingkungan sekitarnya langsung diselimuti awan dan kabut, dan sayap suci yang tak berawal diaduk dengan keras, dan sosok Wang Xian menghilang dalam sekejap. Hati-hati, kekuatan Raja Naga ada di tingkat Master Alam Semesta tingkat 6.
Phoenix Api, penguasa tingkat 6, melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia meraung keras. Sentuh. Ah! Namun, sesaat, jeritan datang satu demi satu. Kecepatan Wang Xian sudah sebanding dengan penguasa tingkat ke-7, di antara burung Phoenix, hanya ada satu yang mendominasi tingkat ke-6, dan sisanya di bawah tingkat ke-6. Dan ada beberapa yang mendominasi alam orde pertama dan orde kedua. Mereka mengepung Wang Xian, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan balik Wang Xian. Ekor naga langsung tersapu, dan burung Phoenix Api langsung terbunuh satu persatu. Sialan, buka ruang domain. Phoenix Api yang mendominasi dunia urutan ke-6 meraung dengan tergesa-gesa. Fire Phoenix World. Dia terus mengaum dengan liar, dan api menyembur ke sekitarnya dalam sekejap. Nyala api yang mengerikan sepertinya menutupi seluruh ruang. Fire Phoenix World. Fire Phoenix World. Para Phoenix Api lainnya berteriak keras ketika mereka mendengarnya. Suara mereka sedikit bergetar. Mereka juga tidak menyangka bahwa Raja Naga benar-benar memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia urutan ke-6. Dan sekali lagi langsung membunuh 4 atau 5 dari mereka Fire Phoenix. Setiap Phoenix Api meledak dengan cara terkuat dalam sekejap. Lapangan adalah tanda pembangkit tenaga listrik tingkat master. Begitu medan dibuka, kekuatannya sendiri akan meningkat drastis. Di lapangan, Anda adalah tuannya. Satu-satunya yang ingin berurusan dengan domain adalah domainnya. Hehe, terserah kamu. Kalian semua harus mati hari ini. Wang Xian menyapu mereka dengan wajah penuh penghinaan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jiu Yuan Long Yu. Dalam sekejap, seluruh medan perang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Energi mulai terdistorsi, nyala api memancar, dan tempat ini tampak seperti dunia yang terpisah. Di sekitar posisi, sekelompok murid yang kuat terbang ke arah belakang dengan wajah kaget. Kekuatan Raja Naga ini begitu kuat sehingga Raja Naga dapat menahan serangan Phoenix Api tingkat 6. Apakah ini kekuatan Raja Naga? Hei! Kekuatan Raja Naga tidak lebih lemah dari kekuatan Master tingkat 6. Ratusan ribu tahun yang lalu, meskipun Raja Naga disebut tak terkalahkan, dia hanya berada di bawah penguasa. Paling-paling, ia mampu memenggal keberadaan penguasa tingkat pertama. Sekarang, hanya dalam beberapa ratus ribu tahun, memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia urutan ke-6. Bukankah ini terlalu sesat? Bagaimana bisa orang yang kuat menerobos begitu cepat? Pecahnya pertempuran hebat yang tiba-tiba, merasakan kekuatan Wang Xian, pada nyala api dan bintang tidak jauh, semua dewa dan harimau juga menghirup udara dingin. Orang-orang kuat lainnya dari ras puncak di sekitar mereka juga gemetar, penuh dengan ekspresi yang tak terbayangkan. Lalu Raja Naga, apakah dia mendapatkan warisan dari Dewa Naga Air yang berada di puncak naga? Ini adalah satu-satunya penjelasan, hanya Raja Naga yang memiliki warisan Naga Dewa Air. Jika tidak, dia tidak akan dapat menerobos begitu cepat. Sekelompok dewa dan harimau meraung dengan suara rendah. Hanya ada satu penjelasan. Mengerikan untuk meningkatkan kekuatan ke level seperti itu dalam ratusan ribu tahun. Itu juga merupakan eksistensi yang luar biasa di balapan puncak. Hanya ada satu teori, yaitu Raja Naga telah memperoleh warisan dari Dewa Air Dewa Naga. Klan Naga memiliki yang terkuat. Klan Shenlong pada puncaknya juga merupakan eksistensi yang relatif kuat di antara ras puncak. Itu karena pada saat itu klan Shenlong memiliki keberadaan meramal Tianyuan. Itu juga karena keluarga Shenlong memiliki keberadaan ciptaan surgawi. Keluarga Shenlong disebut Raja Klan Air, penguasa lautan. Begitu Long Wei keluar, semua akuarium akan menyerah. Raja Naga mungkin telah mendapatkan warisan dari yang itu. Cip. Tidak, Luan senior kita dan yang lainnya telah bertemu dengan orang yang kuat, segera pergi ke sana. Untuk sementara berhenti berlatih, segera pergi untuk mendukung. Pada saat yang sama, di bintang yang ditempati oleh sekelompok burung Phoenix Api tidak jauh, masih ada sejumlah besar burung Phoenix Api yang sedang berlatih. Ada yang level dominator, tapi 80%-nya berada di level di bawah level dominasi. Hampir 200 burung Phoenix Api di tingkat master melihat situasi di sini, mengipasi sayap api besar mereka, dan segera terbang ke sisi ini. Feng Ming terdengar, siapa yang berani memprovokasi klan Fire Phoenix kita, apakah dia mencari kematian? Pembangkit tenaga ras puncak mana? Banyak Fire Phoenix yang telah berlatih dalam pengasingan tidak mengetahui situasi spesifik di depan, dan mereka semua meraung dengan tatapan membunuh. Dominasi dunia urutan ke-6, bunuh kamu dulu. Pada saat yang sama, mereka berada di setiap alam. Ketika dunia Phoenix Api dan alam naga 9 asal muncul, mereka tampaknya berada di dunia khusus. Di dunia ini,
Ada alam Wangxian dan dunia Fire Phoenix. Domain bertabrakan dengan domain, mengeluarkan energi khusus. Wangxian dapat merasakan bahwa wilayah kekuasaannya berhadapan dengan wilayah mereka. Dia mengunci matanya pada Fire Phoenix yang memerintah dunia urutan ke-6, dan langsung menyerang dan membunuhnya. The Beginless Saint Wing meletus dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama, 4 klon hantu muncul di sampingnya. Dia ingin membunuh penguasa tingkat ke-6 ini, Fire Phoenix. Boom boom boom. Kecepatan Wangxian jauh lebih kuat daripada Phoenix Api Orde 6. Saat dia terbang, Phoenix Api yang memerintah dunia urutan ke-6 tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun di wajahnya. Dia juga bisa melihat bahwa kecepatan Wangxian jauh lebih cepat darinya, tetapi dia bisa merasakan kekuatan serangannya, dan dia masih berada di tingkat dominasi ke-6. Untuk mendominasi kekuatan serangan dari alam urutan ke-6, selama dia melawan dan melakukan serangan balik dengan serangan jarak jauh, itu akan baik-baik saja. Dan Phoenix Api mereka adalah yang terbaik dalam serangan jarak jauh. Jiu-jiu, Raja Naga, hari ini adalah hari kematianmu. Dia meraung dengan wajah dingin, sayap Phoenix mengepak dengan keras, mengunci sosok samar Wangxian, dan menyerang secara langsung. Boom boom boom. Satu demi satu api berubah menjadi roh Phoenix dan menyerang di area yang luas. Di posisi sekitarnya, sekelompok Phoenix Api juga meletus dengan serangan terkuat, dan melepaskan mereka menuju posisi di mana Phoenix Api mendominasi dunia urutan ke-6. Ho ho ho. Wangxian terkekeh dan meraung. Dia bergegas langsung menuju Phoenix Api. Di posisi kiri dan kanan, 4 klon hantu-hantu memancarkan kekuatan gelap kegelapan. 4 kekuatan kegelapan benar-benar memblokir Phoenix Api, yang mendominasi dunia urutan ke-6, dan semua serangan lain dari luar. Seperti tombak kegelapan, menembus api yang membara. Hah! Nyala api menembus kegelapan, dan Phoenix Api, yang menguasai alam tingkat 6, sedikit terkejut, dan seluruh tubuhnya penuh keheranan. Bagaimana situasinya? Kegelapan apa itu? Karena lingkungan diselimuti oleh awan dan naga Wangxian, burung Phoenix Api tidak melihat situasi di kejauhan. Tetapi ketika mereka melihat gelombang kegelapan menahan serangan mereka dan datang secara langsung, pupil mata mereka sedikit menyusut, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi terkejut. Apa ini? Avatar hantu-hantu, Fire Phoenix, yang mendominasi dunia urutan ke-6, memandangi Wangxian dan hantu-hantu yang bergegas, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Klon hantu. Ini adalah avatar hantu eksklusif dari klan Ming. Bagaimana itu muncul? Bagaimana dia bisa memiliki aura Raja Naga? Bukankah dia dari atribut kayu? Boom! Pada saat ini, Wangxian mengipasi sayap suci tanpa pemula, mempercepat, dan mereka tiba-tiba bergegas ke arah mereka. Serangan yang tak terkalahkan memiliki perasaan yang menghancurkan. Api di sekitarnya mundur dengan cepat. Domain mereka langsung dihancurkan oleh Wangxian. Ups! Tidak! Raja Naga ini sebenarnya memiliki klon hantu-hantu. Bagaimana ini mungkin? Desis. Phoenix Api yang dipimpin oleh penguasa tingkat 6 melihat Wangxian dan klon hantu-hantu bergegas mendekat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Setiap klon hantu memiliki kekuatan untuk mendominasi tingkat ke-6 alam semesta. Ini setara dengan sekelompok dari mereka yang berperang melawan keberadaan 5 penguasa tingkat ke-6. Bahkan jika Phoenix Api menggunakan api kehidupan untuk meledakkan kekuatan serangannya yang kuat, ia hanya dapat menangani 2 atau 3 klon hantu. Tetapi Anda harus tahu bahwa membakar kekuatan kehidupan akan memperpendek umur, dan bahkan dapat menyebabkan kekuatannya menurun nantinya. Harganya sangat tinggi. Namun, pada saat ini, bahkan jika dia membayar harga yang sangat besar, Phoenix Api yang mendominasi dunia urutan ke-6 tidak yakin untuk bertarung. Secara khusus, Raja Naga dari Istana Naga juga memiliki kecepatan yang sangat mengerikan. Menghadapi kecepatan ini, dia hanya bisa terus melepaskan serangan jarak jauh. Begitu dia tidak melakukan serangan jarak jauh, kelemahannya akan terungkap dan dia akan diserang dan dibunuh. Tapi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Ada ekspresi ketakutan di matanya. Ho ho ho. Avatar Wangxian dan Minggui meraung pada saat yang sama, dan bergegas bersama. Phoenix Nirvana, nyala api yang membara. Jiu jiu jiu. Phoenix Api, yang menguasai alam tingkat 6, melihat jantungnya bergetar hebat, meraung, dan langsung membakar hidupnya. Boom boom boom. Pantom api Phoenix keluar dari tubuhnya dan menyerang sekitarnya. Serangan tanpa pandang bulu mengubah semua Phoenix Api di sekitar. Ayo lari, kita tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Seekor Phoenix Api meraung dengan ngeri di wajahnya. Buntut yang mengerikan dari pertempuran antara 6 makhluk yang menguasai alam tingkat 6 dapat langsung membunuh mereka yang menguasai alam tingkat pertama,
tingkat kedua, dan bahkan tingkat ketiga. Semua Phoenix Api tidak berani mendekat. Mati. Wang Xian melihat Phoenix Api, yang mendominasi dunia urutan ke-6, membakar hidupnya dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, apa yang disebut ledakannya dapat sepenuhnya ditekan bahkan jika Wang Xian tidak melakukan apa-apa, hanya mengandalkan avatar hantu. 4 klon hantu-hantu terus bergegas maju, dia mengipasi sayap suci yang tak berawal, dan langsung muncul di belakang api Phoenix, yang mendominasi dunia urutan ke-6. Ups, aku dalam masalah besar. Merasakan Wang Xian muncul di belakangnya, tubuhnya bergetar hebat. Kicauan, dia buru-buru membalikkan tubuhnya ke samping, dan bulu-bulu di sayap burung Phoenix dengan panik menyerang Wang Xian. Dia sudah membakar banyak kehidupan. Dalam keadaan ini, dia tidak bisa bertahan 5 menit sama sekali. Dalam 5 menit, dia akan langsung mati. Namun, Wang Xian tidak memberinya waktu 5 menit. Ketika dia melihat bulu api menembak ke arahnya, sosoknya sedikit ilusi. Transformasi hantu. Saat berikutnya, sosoknya muncul di hantu lain. Crash! Dia mengguncang sayap suci tanpa pemula, dan bergegas pergi dalam sekejap. Cakar naga langsung meraih sayap Phoenix lainnya. Tar! Sebuah suara keras datang. Ah! Bum bum bum. Pada saat ini, 3 klon hantu gelap langsung menyerbu ke arahnya, dan kekuatan kegelapan yang menakutkan langsung menembus tubuhnya. Tubuh api ditembus oleh kegelapan, dan Phoenix Api, yang mendominasi alam tingkat 6, dengan cepat menghilang. Selanjutnya, giliranmu. Wang Xian mengabaikan Phoenix Api, melihat sekeliling, dan langsung bergerak. Seekor Phoenix Api yang mendominasi dunia urutan ke-6 nyaris tidak bertahan selama puluhan detik dengan kehidupan yang membara. Bagaimana dengan Phoenix Api lainnya? Apa yang mereka gunakan untuk menolak? Mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Wang Xian berkedip, dan langsung datang ke sisi Phoenix Api yang menguasai alam tingkat kelima, dan cakar naga menyapunya, langsung memenggal kepalanya. Segera setelah sapuan ekor naga, ia mendarat di tubuh burung Phoenix Api yang mendominasi alam tingkat 4, ekor naga yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan tubuhnya menyemburkan banyak darah, dan langsung roboh. Kecepatan mutlak, celah yang kuat. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang. Tidak, Raja Naga, jika kamu membunuh kami, klan Phoenix kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Raungan penuh keengganan dan kemarahan terdengar. Apa yang terjadi? Sialan, buka Fire Phoenix World Domain, bunuh. Pada saat ini, Fire Phoenix pada bintang api tidak jauh dari sana telah terisi, dan mereka segera meledakkan semua kekuatan api, dan bergegas menuju area yang dicakup oleh domain tersebut. 170 atau 80 burung Phoenix api di atas wilayah dominasi, baru saja terbang dan mendengar teriakan dari sini. Itu membuat semua tubuh mereka yang kuat bergetar hebat. Mereka segera merilis dunia domain satu persatu, siap bergabung di medan perang. Boom! Namun, saat dunia domain mereka baru saja dibuka, kejutan datang dari medan perang pusat. Dalam sekejap, mereka merasa bahwa domain dunia api di tengah medan perang menghilang dengan cepat. Kekuatan api di dalam juga runtuh dengan kecepatan yang mengerikan. Bam! 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 Cip! 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 Ada tabrakan yang mengerikan dan teriakan sedih Phoenix. Semua orang di sekitar dapat merasakan bahwa api di dalamnya dengan cepat padam, dan api kehidupan setiap Phoenix api juga dengan cepat padam. Dukung senior, dikelilingi oleh Phoenix api dari 170 atau 80 penguasa, jantung mereka berdetak kencang dan mereka meraung keras. Lari, lari. Tetapi pada saat ini, ada suara yang sangat melengking dan ketakutan dari dalam. Lari, lari. Ini untuk semua Phoenix api di pinggiran. Ya, lari. Di medan perang, dalam lingkup domain, satu persatu burung Phoenix api diburu dengan cepat. Mereka tidak berdaya untuk melawan, juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan tidak bisa melarikan diri. Merasakan bahwa rekan mereka datang untuk mendukung mereka, mereka hanya bisa mengeluarkan raungan terakhir. Menabrak. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, saat berikutnya datang, dan bahkan suara pertempuran benar-benar menghilang. Pijaran cahaya api perlahan menghilang. Apa yang terjadi di sini? Itu jeritan api Phoenix, itu jeritan api Phoenix, bukan? Tidak mungkin. Desis, Phoenix api diburu dengan panik lagi, dan vitalitas mereka benar-benar hilang. Pada saat ini, suara-suara mengejutkan terdengar dari posisi sekitarnya, dan semua murid yang kuat menatap ke tengah medan perang dengan kaget. Apakah ini kekuatan Raja Naga dari Istana Naga? Phoenix api yang mendominasi dunia urutan ke-6 telah terbunuh. Tanda seru.
Kecepatan pertumbuhan Raja Naga dari Istana Naga terlalu cepat. Kekuatan ini benar-benar melebihi harapan mereka. Sungguh luar biasa bagi mereka untuk memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia urutan ke-6. Akibatnya, Phoenix Api, yang mendominasi dunia urutan ke-6, ditindas dan dibunuh olehnya dalam waktu singkat. Ini, lansia dan yang lainnya telah terbunuh, pihak lain sangat kuat, larilah. Pada saat ini, orang yang paling ketakutan dan terkejut adalah orang-orang kuat dari keluarga Phoenix yang terbang. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa semua senior mereka, burung Phoenix Api mereka yang kuat, tidak bernafas sama sekali. Jelas, itu telah dibunuh. Mampu membunuh senior mereka yang berada di ranah Master Alam Semesta urutan ke-6, lawan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Melarikan diri, mereka pun langsung membuat pilihan yang paling tepat. Bum bum bum, tanpa ragu sedikit pun, setiap Phoenix Api berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Wow, melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Kamu tidak bisa membunuhku, jadi kamu ingin pergi sekarang. Apakah mungkin? Pada saat ini, 170 atau 80 burung Phoenix Api melihat sosok menakutkan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Beberapa orang lemah bahkan tidak bereaksi terhadap kecepatan yang mengerikan itu. Mereka melihat tubuh naga yang besar, melihat kepala naga yang agung, dan ekspresi mereka sangat memalukan. Mereka tahu bahwa sekali Raja Naga ingin membunuh mereka, mereka tidak dapat melarikan diri. Raja Naga, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Phoenix kita? Istana Naga benar-benar ingin menjadi musuh kita, kata seekor Phoenix Api dengan perubahan wajah yang keras. Hehe, hal bodoh, kamu masih berbicara omong kosong saat ini. Mati. Mata Wang Xian dipenuhi dengan penghinaan ketika dia mendengar kata-katanya. Setiap orang sangat jelas tentang siapa melawan siapa. Jika bukan di wilayah yang tak terkalahkan, jika keluarga Phoenix ingin membunuhnya, apakah dia akan ikut campur dalam masalah ini? Dalam analisis terakhir, klan Phoenix sama sekali tidak menganggapnya serius, memperlakukannya sebagai semut yang dapat dengan mudah dimusnahkan. Hanya saja semut ini sekarang memiliki kekuatan yang mengejutkan mereka. Boom! Senwei Sisu. Wang Xian terbang mendekat, menyapu dengan ekor naga. Senwei Sisu, hantu ekor naga yang sangat besar, membawa bola naga yang sangat terang di atasnya. Ada aura yang menakutkan pada bola naga, dengan sapuan ekor naga, seluruh bola naga terlihat seperti meteorit yang menakutkan. Tahan! Bang-bang! Raungan ketakutan terdengar, diikuti oleh suara tumbukan. Mereka tidak bisa menolak. Dalam sekejap, puluhan burung Phoenix Api dipenggal dengan satu gerakan. Kekuatan dampak yang mengerikan membuat mereka terengah-engah. Crash! Wang Xian mengepakkan sayapnya dan terus terbang. Cakar naga langsung menyerang Phoenix Api yang berada di ranah urutan kelima penguasa alam semesta. Nafas kehidupan naga. Cakar naga itu mencengkeramnya, dan nafas hukum dan bentuk naga itu mengalir langsung ke tubuhnya. Nafas kehidupan naga menyapu, dan itu juga langsung terbunuh. Tidak ada cara untuk melawan. Apakah ini kekuatan Raja Naga? Tubuh orang-orang kuat di sekitar bergetar, mata mereka dipenuhi kekaguman. Ini adalah kekuatan Raja Naga. Phoenix Api tingkat Master dibantai dengan panik, tanpa kekuatan untuk melawan. Sejak malapetaka terakhir, siapa lagi yang bisa dengan gila-gilaan membantai pembangkit tenaga ras puncak? Bahkan, sejak malapetaka terakhir, tidak ada ras tingkat tinggi yang pernah mendengar ada orang yang membantai orang kuat di ranah dominasi oleh ras puncak. Bahkan di antara balapan puncak, pembangkit tenaga listrik dari level dominan jarang berbenturan, apalagi pertempuran hidup dan mati. Namun, hari ini, mereka melihat bahwa ratusan, bahkan 200 atau lebih pembangkit tenaga listrik tingkat master akan binasa pada akhirnya. Sementara mereka terkejut dengan ini, mereka juga sangat menghormati dan mengagumi Raja Naga. Keluarga Phoenix benar-benar terbiasa sombong, berpikir bahwa mereka dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Kali ini, Raja Naga memberi mereka pelajaran besar. Apakah kamu masih mengatakan bahwa kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan klan Phoenix mereka saat ini? Klan Phoenixmu ingin menghancurkan Raja Naga. Sekarang kekuatannya tidak sebaik Raja Naga. Mengatakan hal seperti itu benar-benar hina. Beberapa murid yang kuat di sekitar tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Titik. Adegan di depan mereka, pertempuran di depan, membuat mereka merasa sangat bersemangat. Insiden hari ini benar-benar terlalu sombong dari keluarga Phoenix, dan mereka sama sekali tidak menganggap keberadaan di bawah ras puncak di mata mereka. Eksistensi yang memperlakukan mereka seperti semut, mereka secara alami berharap pihak lain akan dibunuh. Lari, lari. Pada saat ini, di medan perang,
hampir setengah dari 170 atau 80 Phoenix api dibunuh oleh Wang Xian dalam sekejap. Phoenix api lainnya meraung ngeri dan putus asa. Tak terkalahkan, tak tertahankan. Lari-lari. Crash. Mereka mengipasi sayap Phoenix satu persatu, dan terbang ke sekeliling dengan gila. Sekarang, bisa melarikan diri adalah satu. Kecepatannya terlalu lambat. Wang Xian memandangi sekelompok burung Phoenix api yang mencoba melarikan diri, wajahnya penuh sarkasme. Kecepatannya terlalu lambat, saya ingin melarikan diri, mungkinkah? Wow, roar. Wang Xian bergerak dan mengejar mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Bam-bam. Ah, tolong aku. Raja Naga, kami Phoenix Clan tidak akan membiarkanmu pergi. Teriakan berlanjut, dan burung Phoenix api dipenggal satu persatu. Ini adalah Phoenix api dari tingkat dominasi. Ini adalah pembangkit tenaga dari ras puncak. Satu demi satu jatuh dengan cepat. Lari, lari, semua Phoenix api segera kabur. Puff. Pada saat terakhir, seekor Phoenix api berteriak keras pada murid-murid di planet api. Murid-murid itu adalah burung Phoenix dari keluarga Phoenix yang belum mencapai ranah dominasi. Mereka mendengarkan jeritan dari sini, dan menyaksikan seorang lelaki kuat di klan mereka dipenggal dari jauh, tubuh mereka gemetar hebat. Lari, lari. Mereka buru-buru melangkah ke susunan teleportasi satu persatu dengan ngeri, dan segera pergi. Dari posisi sekitarnya, semua murid yang kuat menyaksikan pembantaian Wang Xian dengan keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Ini adalah Raja Naga dari Istana Naga. Hampir 200 Phoenix api dengan mudah dipenggal olehnya. Sangat buruk. Wang Xian bisa merasakan sekelompok burung Phoenix api melarikan diri dengan cepat ke arah api dan bintang di kejauhan, tapi dia mengabaikannya. Kelompok Phoenix api di bawah level Master sama sekali tidak ada bandingannya dengan kelompok Phoenix api di level Master ini. Selain itu, untuk mencegah raksasa langit berbintang di tengah harta karun hati api tiba-tiba mengamuk, klan Phoenix api siap untuk segera melarikan diri. Jadi bahkan jika Wang Xian segera terbang, semua burung Phoenix api akan dapat melarikan diri. Tapi mereka berhasil melarikan diri, dan tidak ada tuan yang bisa melarikan diri. Phoenix api dengan mudah dipenggal olehnya sampai yang terakhir. Sebanyak 201 mayat. 201 pembangkit tenaga listrik tingkat master. Semua disingkirkan. Kali ini, klan Phoenix telah tersinggung sampai mati. Wang Xian membunuh mereka semua, matanya bersinar terang. Dia masih merasakan sedikit tekanan untuk membunuh 201 burung Phoenix api. Tekanan ini datang dari seluruh keluarga Phoenix. Istana Naga ingin bangkit dengan cepat, dan satu-satunya cara adalah perang. Terlebih lagi, keluarga Phoenix dan keluarga Malaikat adalah musuh. Wang Xian mengepalkan tinjunya, dan matanya menunjukkan tatapan tegas. Dia melihat sekeliling dan terbang langsung menuju bintang yang menyala. Raja Naga itu luar biasa. Raja Naga itu perkasa. Pembunuhan yang bagus. Pada saat ini, suara-suara tiba-tiba datang dari posisi di sekitarnya, diikuti oleh semakin banyak suara. Mereka berteriak keras satu persatu, wajah mereka penuh kegembiraan. Ketika Wang Xian mendengar ini, dia tersenyum tipis. Saya ingin menggunakan susunan teleportasi ini. Wang Xian datang ke susunan teleportasi dan berkata, Raja Naga, tolong gunakan secara langsung. Pria kuat yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi berkata dengan hormat. Wang Xian mengangguk, melangkah masuk, dan segera menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia menemukan bahwa dia telah berteleportasi jauh. Dia dengan cepat terbang ke arah benua badai. Ratusan ribu tahun belum berlalu, dan seharusnya ada banyak meteorit logam yang tersimpan di benua badai. Itu seharusnya cukup untuk meningkatkan lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen. Sekarang lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen hanya sebanding dengan kekuatan mendominasi alam tingkat keempat. Dia masih 2 tingkat dari kekuatannya saat ini. Aku tidak tahu berapa banyak meteorit logam yang ada. Gumam Wang Xian, terbang cepat di kehampaan. Dengan kekuatannya saat ini mendominasi dunia urutan ke-6 dan kecepatan mendominasi dunia urutan ke-7, terbang dalam kehampaan sudah menakutkan. Namun, setelah Wang Xian pergi, Fire Heart Tracer Land benar-benar mendidih. Sekelompok murid yang kuat berdebat tanpa henti. Dan segera, di lempengan batu komunikasi, sebuah pesan dengan cepat menyapu setiap orang kuat. Termasuk pembangkit tenaga dari ras puncak. Isi beritanya banyak, tapi ada beberapa yang hot. Isi cakram batu komunikasi ini, semua murid yang kuat yang melangkah ke alam semesta langit berbintang memilikinya, dan dapat melihat isinya. Ketika murid-murid yang kuat lainnya melihat pesan itu, mereka sedikit tercengang dan sedikit terkejut.
Patriark Tianhuo menerobos lagi. Nenek moyang Tianhuo dipenggal oleh Phoenix Api. Phoenix Api ingin membunuh Raja Naga. Mereka semua dibunuh oleh Raja Naga. 200 burung Phoenix Api di tingkat master semuanya dipenggal oleh Raja Naga. Semua berita itu langsung membuat semua murid yang kuat bersemangat. Bahkan pembangkit tenaga dari ras puncak tercengang saat melihat informasi ini. Apakah ini benar atau tidak? Bagaimana mungkin Raja Naga dari Istana Naga begitu menakutkan? Saya tidak peduli dengan kekuatan Raja Naga. Mengapa ras puncak ingin merebut kesempatan leluhur Tianhuo? Apakah mudah bagi leluhur Tianhuo untuk berkultivasi hingga hari ini? Mungkinkah begitu murid kuat dari ras maju kita menerobos, mereka akan diburu dan dibunuh oleh ras puncak? Apakah mereka akan dibunuh? Begitu keluar, itu menyebabkan kejutan yang kuat. Getaran ini agak belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Wang Xian meninggalkan Fire Heart Tracer, sejumlah besar murid kuat yang berlokasi di Fire Heart Tracer menyebarkan berita tersebut. Terutama untuk murid kuat dari Sekte Skyfire. Leluhur terbunuh, dan ras mereka langsung anjlok. Untuk keluarga Phoenix, itu penuh dengan kebencian. Dan murid-murid yang kuat dari ras tingkat tinggi lainnya juga merasakan kesedihan. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke alam semesta langit berbintang untuk mencari peluang, hanya untuk mendapatkan harta dan mendapatkan terobosan peluang besar. Nenek moyang Tianhuo adalah keberadaan yang mereka dambakan, mengandalkan kesempatan untuk memimpin ras dari ras tingkat tinggi ke ras puncak, dan kekuatannya telah mencapai ranah dominasi. Mereka juga berpikir untuk menjadi eksistensi seperti nenek moyang Tianhuo. Namun, mereka ingin menjadi eksistensi seperti itu, tetapi karena keinginan keluarga Phoenix Api, mereka langsung membunuh dan merebut harta karun itu. Bagaimana mereka tidak marah? Oleh karena itu, di atas lempengan batu komunikasi, mereka menuangkan air kotor ke keluarga Phoenix dengan penuh semangat. Tentu saja itu bukan air kotor. Mereka hanya sedikit dibesar-besarkan. Misalnya melebih-lebihkan keserakahan Phoenix Api, membunuh orang dan merampas harta. Publisitas mengatakan bahwa setelah Huo Fenghuang menemukan Raja Naga, dia ingin membunuhnya, dan juga mengatakan bahwa Raja Naga tidak tahu bagaimana dia memprovokasi klan Phoenix, dan dikepung oleh klan Phoenix di wilayah tak terkalahkan, dan sekarang Huo Fenghuang ingin membunuhnya lagi. Mengatakan bahwa Raja Naga terpaksa tidak punya pilihan selain membunuh semua burung Phoenix Api. Singkatnya, mengenai situasi di pihak Wang Xian, banyak revisi telah dilakukan sepenuhnya. Sepenuhnya menggambarkan keluarga Phoenix sebagai penjahat. Lagi pula, mereka tidak khawatir ketahuan karena informasinya dipublikasikan di piringan batu komunikasi. Ketika berita itu dikirim, itu menimbulkan resonansi dari semua murid dari pembangkit tenaga ras tingkat tinggi. Di alam semesta Jiuyuan, jumlah pembangkit tenaga listrik dan murid dari ras puncak bahkan tidak dapat menempati 1 dari 1 miliar di alam semesta Jiuyuan. Di alam semesta Jiuyuan, masih ada yang lebih lemah. Ketika mereka melihat berita itu, mereka semua mengamuk melawan klan Phoenix. Keluarga Phoenix ini terlalu tercela. Ras tingkat tinggi kita akhirnya berhasil, jadi mereka ingin membunuh orang dan merebut harta. Sangat tercela dan tak tahu malu. Mereka sebenarnya ingin merebut kesempatan leluhur Tianhuo. Kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh orang kuat dari keluarga Phoenix. Seorang murid dari orang kuat menerbitkan pesan satu per satu di lempengan batu komunikasi. Segera, beberapa murid menerbitkan sesuatu tentang klan Phoenix. Tidak ada yang bisa mengatakan kebenaran dari pesan ini, tetapi pada saat ini, semua orang setuju bahwa klan Phoenix seharusnya membunuh senior yang memberi mereka berita tersebut. Tak tahu malu, berbahaya dan jahat, anggap ras maju mereka sebagai semut. Label ditempatkan di klan Phoenix satu per satu. Beberapa orang memancing di perairan yang bermasalah, beberapa melakukannya dengan sengaja. Singkatnya, klan Phoenix telah menjadi musuh publik dari semua ras maju. Bahkan pembangkit tenaga dari ras puncak tercengang saat melihatnya. Saudara Huen, apakah Anda berada di tanah harta karun hati api? Apakah situasinya seperti yang tertera di lempengan batu komunikasi? Meski ras puncak mereka sama sekali tidak memperhatikan ras tingkat lanjut, mereka tetap memiliki peran yang sangat besar saat malapetaka datang. Ada poin lain di antara mereka, ketika malapetaka terhubung dan jalur kosmik utama dibuka, maka benar ada harta di mana-mana dan pertempuran di mana-mana. Akan selalu ada seseorang yang bisa bangkit melawan langit dalam malapetaka, karena jumlah murid yang kuat dari ras tingkat tinggi tak terhitung jumlahnya dari ras puncak, dan akan selalu ada orang beruntung yang mendapat kesempatan besar untuk bangkit. Dan karena jumlahnya, kemungkinan naiknya tidak lebih rendah dari ras puncak. Oleh karena itu, ketika balapan puncak tiba, tidak akan meremehkan ras lain.
Sekarang keluarga Phoenix menyebabkan kemarahan publik, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Aku bahkan tidak akan terlibat. Keluarga Shenhu mengetahui alasan spesifiknya, dan mereka tidak akan mempublikasikannya. Hal yang sama berlaku untuk balapan puncak lainnya. Saat ini, klan Phoenix telah memprovokasi kemarahan publik, dan telah melanggar garis bawah balapan puncak. Namun, pada saat ini, di jalur antara Jiuyuan Universe dan Singkong Universe, puluhan burung Phoenix menjaga pintu masuk jalur tersebut. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di dalam dan mengetahui tentang insiden di Firehead Treasure Land, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Terutama informasi di lempengan batu komunikasi membuat mata klan Phoenix yang kuat terbakar amarah. Sejumlah besar orang kuat dari klan Phoenix mereka terbunuh. Pelat batu komunikasi juga penuh dengan informasi buruk tentang klan Phoenix mereka. 3760